Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pertama-tama yang kami muliakan, kami hormati sahibul majlis pada Syekh puji dan juga akan hormati dan akan merasakan keseluruhan apalagi bapak-bapak dan juga seluruh jamaah majlis Maulid Nabi Muhammad SAW juga yang saya alhamdulillah masyaallah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir di tempat yang mulia adalah masjid dan kemudian dalam acara membacakan yaitu sirah sejarah tentang kehidupan manusia yang paling mulia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita termasuk adalah orang-orang yang hadir dalam majlis maulid ini yang besok pada hari kiamat yang insyaallah mudah akan mendapatkan meraih daripada syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin. Sebagaimana katakan Nabi Muhammad SAW, kata Nabi, Inna anja'akum yawmal qiyamah min ahwaliha wa mawatiha aksarukum alaihi sholat. Dipastikan kata Nabi, Inna anja'akum, sesungguhnya kalian semua akan mendapatkan keselamatan. Hidayah. Siapa mereka yang akan mendapatkan keselamatan? Ini yaumal qiyamah, di pada hari kiamat. Min ahwaliha, pada hari itu hari yang sangat menyeramkan. Ketika manusia dibangkitkan, dibahas di alam barzakh, dikumpulkan dari semua manusia, yaitu dari umat Nabi Muhammad Adam alaihissalam sampai umat Nabi Muhammad dikumpulkan semua, yaitu untuk apa? Untuk kelanjutan hidup, kelanjutan, ya. Karena manusia ada kelanjutan hidup, jadi estafet. Kita di dunia ini sebentar kemudian meninggal. Ulul nafsin dari itu hanya mencicipi sebentar waktu. Kemudian hidup di alam barzakh. Ya, di alam barzakh itu ya tergantung mereka amal masing-masing. Ya. Ada yang mereka amalnya hebat sehingga alam barzakh indah, nggak terasa. Sehingga kata Nabi Muhammad SAW, ketika mereka ditanya di alam barzakh, semua lihat pun karena pertanyaan terjawab semua oleh amalnya, terjawab dengan amalnya, oleh amalnya. Maka kalau malaikat mungkar nanti kamu harus tidur atau seperti di alam barzakh tidurnya adalah pengantin baru. Jadi pengantin baru itu nggak terasa semalam itu waktu masa sebentar banget gitu, udah habis aja. Nah, saking indah-indahnya mereka berpengantin baru. Sudah bahagia. Ayo udah naonan. Kalau udah tua udah mencari apa namanya? Nyari pahala. Punya istri itu. Ngelain kita ngopi gitu ya. Ya, yang pandai udah harus tidak. Tapi kalau masa muda itu tidak kalau harus tidurlah seperti tidurnya pengantin itu tak terasa. Nyata-nyatanya udah kiamat sudah dibangkitkan, dibahas. Jadi saking indahnya di alam barzakh. Itu tidak terbagi masih amal masing-masing. Nah, ketika mereka setelah dibangkitkan oleh Allah
dikumpulkan, digiring semua ya, di alam masa yang begitu serat ya. Untuk apa? Ya untuk dihisab, dihitung semua hal mereka ya, dikumpulkan, dimakan, dihitung, terkecuali yang tidak ada kelanjutan ya binatang. Kalau binatang tidak ada kelanjutan, memang mereka ada di bawah kisos, ada alat kisos saja. Nah, seperti apa? Ayam, seperti kita punya ayam, ditanya ayam, kenapa? Sebab apa meninggal? Saya meninggal itu dulu. Potong. Ini kena tadi, bukan potong kalau itu sarah ya. Kena tadi yang tadi sama ayam lain. Ayam manusia akhirnya panggil ayam benar ini yang dulu waktu di dunia ini yang nanti matanya sampai buta dan sampai mati ya. Kata dia benar. Cuman saya diadu sama yang punya saya ayam, bos saya. Saya diadu mau dulu katanya saya gengsi dong. Itu kan si ayam. Ya kan maksudnya. Tong dilepaskan tong. Ini yang punya ayam ya. Buat saya. Pencit lah, pencit. Akhirnya dipanggil bener ya kayak punya. Akhirnya di alam kisos yang manduin ayam itu dia habis makannya dipaksa tipis. Ini cara macam yang main ayam itu ya, manduin ayam ya. Diperhitungkan sama nanti ada pembalasannya itu ya. Kalau binatang nanti kesananya berjemur dia, dilebur yaitu untuk obat mereka itu jadi lebunya surga semua. Yaitu lebunya surga kalau memang ada binatang, itu ada binatang yang masuk surga cuma ada beberapa binatang yang masuk surga seperti yaitu anjing, ashabul kahfi itu anjing gara-garanya apa yang masuk surga itu itu cuma dia menjaga bertahun-tahun orang soleh aja di gua itu, masya Allah, karena dia menjaga orang soleh ya, itu anjing tersebut, sehingga dengan sebab itu dia mendapat jaminan dari Allah itu masuk kepada surga. Itu diantaranya anjing ya, salah ada juga banyak beberapa binatang yang masuk surga. Ontanya Nabi siapa? Ontanya Nabi Musa Nabi Soleh juga ada. Terus buruknya Nabi siapa? Nabi Sulaiman. Dia belum masuk surga. Nah jadi bahwa manusia itu akan berkelanjutan disidang seremnya itu di masa itu, sehingga orang yang saking dahsyatnya di masa kiamat itu, sehingga mereka ada yang tenggelam masing-masing tergantung amal perbuatannya, saking berduyun orang ramai di situ, terinjak-injak ada sebagai dengan air keringatnya, saking dahsyatnya pada itu dikumpulkan di masa, sehingga ada yang tenggelam. Udah ampun lah. Orang kafir aja pada saat itu minta kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan saya cepatkan ini urusan ini dicepatkan. Baik kesana lagi orang kafir jelas neraka ini. Tapi mereka ketika di masa itu luar biasa. Nah insya Allah mereka kata Nabi ini jaminan dari hadis Nabi Muhammad SAW. Ya kalian insya Allah di pada hari kiamat yang menyeramkan itu dijamin kata Nabi akan selamat. Amin. Dijamin siapa mereka yang selamat? Aksaru sholatan alaihi, mereka yang selalu terus mulutnya bersolawat kepada insya Allah. Kita ini malam Jumat ini rutinan kita intinya kita banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan besok insya Allah termasuk golongan di antaranya kita berharap ada orang yang mendapatkan jaminan dari Rasulullah SAW yaitu cepat mendapatkan pertolongan syafaatul ummah. Amin ya Rabbal alamin. Insyaallah. Dan setelah itu biasa kita akarannya ya membahas tentang itu kajian ilmu fikih kalau usaha sedikit kita lanjutkan sedikit saja. Al-Fatihah al-Bahar kita syahadat al-Qur'an kita subhanahu wa ta'ala wa ta'ala bi darajati al-jannah wa al-ababa wa sallallahu alaihi wa ulumi wa nafati bi wa wasif al-Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim.
Biwal makuf al-makuf al-khusbi wa biqawlihi wa la muhtarumin al-muhtarumun al-hayawan wa biqawlihi wa la muhtarin al-muhtarin al-muhtarin ala yajibu istida biwahidin imam bukil wa yaksobihi bimakuf al-muhtarin wa suruh ijai al-hajar wa ma bima'nahu al-jab bimakuf ala yajib an-nasuh wa la yukadila bimakuf jadi bisawab al-khurub wa la yukadila ajnabi. Nah, jadi kita lanjut bahwasanya kemarin kita membahas tentang istijah. Istijah itu boleh yaitu dengan air, boleh dengan batu. Yang paling utama istijah itu pakai batu dulu, setelah batu yaitu pakai air. Kalau mau diringkas silahkan, mau pilih pakai batu aja silahkan, ataupun pakai air saja silahkan. Cuman kalau batu nanti ada persyaratan, ya. Ada persyaratan. Nah, ini di sini adalah awayakumu makomahu kita. Ini adalah benda yang sederajat dengan batu, ya. Yang sederajat dengan batu. Mana yang sederajat dengan batu? Itu jamidin. Setiap benda yang keras, ya, yang keras kayak batu sama bentukannya, ya, tohirin, suci, ya, qoliin, tapi yang kasar, tapi goer makum, bukan makanan, ya. Wal muhtaram, bukan benda yang dimuliakan. Wal muhtaram, bukan benda yang basah, ya, kering. Nah, sekali lagi jadi seperti mana? Contohnya kalhasbi, seperti pecahan genteng. Nah, ini genteng ini kan bukan batu, dia dari tanah, ya. Genteng dari tanah liat. Setelah dicetak kemudian dibakar dengan api, ya kan? Jadi keras. Nah, itu boleh. Itu kalhasbi seperti pecahan genteng, bukan batu kali. Ya, itu kan kalau batu kan kali gunung, batu gunung, batu kali kan itu kan batu kan. Nah, ini sama dengan batu. Itu adalah sesuatu benda yang keras, tapi yang kasar, tapi yang suci, tidak basah, tidak ada air. Ya, gitu. Seperti adalah tadi kalhasbi itu pecahan genteng. Oh, silakan. Atau walhasbi, pecahan kayu, kayu yang kasar, pecahan lagi dibelah, kayu ada yang keras, kasar tapi syarat jangan licin, kayunya kasar. Nah, boleh. Sudah dari terus apalagi banyak pada yang keras. Yang batu banyak, tapi yang ini di sini contoh itu aja. Ya. Kenapa? Diusul ini karena kita akan hasil dengan tadi pecahan genteng, dengan kayu yang keras, yang kasar, itu bisa pakai cebok, ya, bisa. Boleh. Ya. Juga bahwa berjalan al-ma'ud diistisna terkecuali bukan benda yang keras, al-ma'ud yang cair. Tapi wairul ma'idrohu yang benda cair selian daripada air yang suci, air mutlak, ya. Yang penting selian daripada air mutlak. Yang sama juga air, tapi bukan air mutlak. Air yang sudah mukhalif. Seperti mana? Kama ilwirbi, contoh di sini. Seperti kita mau cebok dengan air mawar. Ataupun mana lagi yang sudah mukhtalif, kama ikti. Nah ini, ini? Nah ini udah mukhalif. Air yang sudah bercampur dengan daun teh. Nah disebutnya ini air teh gitu ya. Nah ini biarpun cair, nggak boleh dipakai cebok, nggak boleh. Oh, kayak gitu. Oh, gila cebok pakai teh manis. Nggak boleh. Sebutin. Sebutin botol. Wah, nggak boleh. Seprisan cebok enggak. Karena itu udah mukhtalif.
air yang sudah tercampur dengan benda-benda lain. Ya. Nah, ini yang bukan manis, saya balik itu kan ilmu tadi. Tawar itu sudah tercampur dengan ya. Cuman yang bisa dipakai untuk bersuci itu air hanya air mutlak. Air mutlak itu air yang tohir, mutahhir, air suci menyucikan. Kalau ini tohir bukan mutahhir. Itu. Ini nama tohir orang bersih. Amin. Oh, Jangan bersih kantongnya. Kalau bersih kantongnya repot kan. Oh, hitam, Pak. Tidak ada nafkah buat anak. Insyaallah dan maksudnya hati bersih. Amin. Nah, jadi orang tua itu bikin nama nggak sembarangan ya. Juga lakukan luar biasa. Wajar ya, ada masih semua kalau ibadah dan wajar. Nama dulu. Nah, asal ngomong nama. Nah, sekali boleh dengan bukan benda yang keras dengan air dengan catatan airnya air mutlak, air hujan, air sumur, dari gunung, air laut itu masih air mutlak, biar asin boleh pakai mandi, boleh pakai cuci. Nah tapi kalau alami asinnya kan alami, kalau alami bukan kita yang nyampur, kalau nyampur air segitu banyak jadi asin repot kita harus nyari garam mana ya selalu itu kan Allah yang biasa pekerjaan Allah. Kalau kita mengasinin air sepak aja repot kita air laut dan Allah ya. Jadi menggoleknya bukan sama manusia ini asin air laut dari sana. Nah itu jadi kembali lagi jadi juga ada yang takut air tapi suci mandi seperti air yang terkena air panas musammas namanya air terkena air panas ya air panas dulu panas ditaruh di belum apa ya belum ada keratan berkarat ya berkarat ini bahaya kenapa dari bakteri itu karena nanti akan menimbulkan nanti penyakit kulit mantap itu air yang dipanaskan terus kemari yang ada berkarat. Nah itu nanti kalau dipakai nanti akan menyebabkan tidak penyakit bahaya, makan nggak boleh seperti kemudian juga yang tadi yang boleh batunya dipakai tapi dengan catatan bersih nggak kena bukan najis ya. bukan mutanajis enggak bukan najis. Kalau najis itu masih ada keras nih tapi bendanya benda najis seperti adalah tai kerbau yang sudah kering itu keras kayak batu bisa pakai cebok tuh nggak boleh karena itu mah karena dasar bendanya najis gitu. Tai kerbau namanya juga ya nggak boleh. Nah, biar keras juga gitu. Atau koli yang licin nggak boleh biarpun keras kalkos bil ablas seperti bambu yang licin itu nggak bisa. Ini meleset terus kan tisu juga tisu tadi ya gue rumahku ya yang keras itu juga yang penting luar makanan ya kalau makanan nggak boleh seperti kalau huzwi ini ada roti tawar udah lama ini kan kadang-kadang keras roti tawar ya kan nah itu bisa untuknya bukan kasar ya kan bisa nah itu jangan kenapa iftiro karena benda yang dimuliakan itu kan benda makanan kita. Iya. Bawang loh karena iyo lu makan sini kan kurang hormat makanan terlalu. Wih, udah ngeledek makanan kita udah pakai cebok. Gila ya. Taruh, walaupun itu keras nggak boleh. Nah, ini martabatnya sama dengan itu batu. Biar pun keras tidak boleh. Tidak boleh. Ataupun yaitu al-muhtaram. Benda yang dimuliakan seperti hayawan, ada potongan misalkan manusia ada potongan manusia tangannya udah kering tinggal tulang nah ini pakai cebok waduh kasihan nggak boleh juga ini iftiro karena manusia itu dimuliakan nggak boleh kita kesedai dia udah menjadi tulang belum tulang nggak boleh udah kita nemu dia kering ya bekas tsunami itu apa yang orang jangan boleh ya sekalipun keras kasar sama dengan batu bisa untuk cebok nggak boleh
karena itu adalah tangan manusia, bagian tubuh manusia adalah yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga jangan yang ada rembes-rembesan yang keras, ada rembes-rembesan nggak boleh. Ya. Juga yang kepala ya ini juga senja dengan salah satu yang diceritakan tadi, dengan makanan yang dimuliakan tadi kan ya, atau dengan tangan manusia yang lepas dari badannya sudah tinggal tulangnya, dia kasar. Jika melakukan wayakso, bukan saja ini nggak boleh, haram, dosa kita. Pakai roti cebok tadi, roti keras, bukan saja nggak boleh, juga ya sih dosa, karena dia tadi tidak menghormati makanan itu makanan. Tidak ada benda-benda yang dimuliakan makanan jangan dipakai cebok. Nah, gitu ya. Seperti itu ya. Juga syarat-syarat pakai batu ya. Itu syaratnya ala yajibaan najsu, dengan catatan begitu habis perak langsung cebok dengan batu. Gak boleh bangun dulu mau ngopi dulu kering. Wah, susah. Gak bisa, itu sudah gak bisa, gak layak pakai batu. Itu mah merasa bisa jadi dah. Kan lengket luar biasa itu, kotoran itu lengket kalau udah keras kotoran itu. Sama kayak kotoran ayam juga kalau udah kering, aduh, di keras. Kadang-kadang kalau mau pakai air, nggak mau dapat itu kotoran ayam di teras kita, ubin. Sama kotoran kita itu kalau udah lama keras, pun pakai hamparan ya. Seperti itu. Jadi syaratnya kita mau pakai yaitu cebok dengan batu, satu catatannya kita belum kering gitunya. Jadi habis perak langsung, nggak ditunda-tunda lagi, ataupun nggak kena najis baru. Najis baru kita ketika perak begini. Itu airnya muncrat ke sini, untuk ambak-ambakan itu, udah nggak bisa itu. Ada air ke sini. Airnya coba itu ya. Iya, airnya kan najis itu. Kotoran bekas pantulan air kotoran kita itu airnya najis, bukan najis karena kita kesini udah nggak bisa lagi, nggak bisa pakai batu, pakai air. Wah, ya itu. Coba pertanyaan ini. Atau yang ketiganya yaitu adalah kita buang air besarnya, yaitu adalah entah muncul. Jadi kental biasa gitu ya. Kalau sakit perut udah kesana kemari tuh, nggak bisa pakai batu, harus khusus pakai air. Jangan itu jadi kot. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
ya yang sudah takdir penjelasannya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwasanya inilah daripada pembahasan yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari, ilmu doktoral. Ya, mudah-mudahan ibadah kita semakin lengkap, ya, semakin komplit pembahasan yang sudah sampaikan oleh guru kita, sehingga kita tidak tahu jadi tahu. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita doakan guru kita Abah Rike jadi seperti mudah-mudahan selalu kesehatan panjang umur, rezeki yang barokah Allah Subhanahu wa taala, agar bisa terus membimbing kita, memberi kita ilmu tiap malam Jumat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, yang saya sampaikan juga bahwasanya alhamdulillah ya kitab Maulid Sibullah ada penambahan yang ada hadiah dari Bapak Didi 10 kitab ya, 10 kitab alhamdulillah sudah datang ya. Mudah-mudahan dilakukan Bapak Didi selalu diberikan keberkahan, kesehatan ya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita doakan pula yang sudah mewakafkan kitab Maulid Sibullah, yakni almarhumah Ibu Alia dari Ibu Bapak Nastri ya, Patri, mudah-mudahan selalu diterangkan di alam barzahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih kepada jamaah yang mau ngambil air, silakan infak 5.000 rupiah. Terima kasih. Billahi